Maka kalau kita punya data yang valid seperti itu, mungkin dari sisi apa berapa kuantitasnya di mana, kemudian dari sisi morfolik demografinya, mungkin laki-laki perempuannya, ya kan, dewasa anak-anaknya dan sebagainya itu. Nah, yang dewasa kan mungkin kita beri semacam pemberdayaan ekonomi atau ekonomi yang produktif. Kemudian yang anak-anaknya, apalagi dia pintar, dia punya kemampuan, ya kita sekolahkan, beasiswakan, kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan podcast kami di acara tanya-tanya dengan Bapak PDM tentunya ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini langsung saja ya. Ini tema yang sangat menarik juga gitu, tidak kalah dari podcast-podcast sebelumnya gitu, di mana ini juga tetap relate ya teman-teman dengan di bulan suci Ramadan kayak gitu. Tapi sebelum kita masuk, kita bakal perkenalan dulu nih dengan materi kita, yakni Pak Haji Amar Ma'ruf Fakhrudin, Bapak, selaku Bendahara PDM Kota Salatiga. Menarik sekali. Sebelumnya kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat, Alhamdulillah sehat. Oke. Selalu sehat terus ya Pak, ya, di bulan suci Ramadan gitu Pak. Selalu sehat dan harus tetap semangat. Oke. Ada kendala nggak Pak kira-kira di bulan Ramadan ini? Sementara ini 2-3 hari ini ya belum ada. Belum ada. Yang... Mungkin karena masih awal gitu ya Pak. Oke, siap Pak. Oke Pak, terima kasih sebelumnya gitu sampaikan kepada Pak Amar untuk berkenan kami tanya-tanya gitu, bukan roasting teman-teman, tapi ini kita hanya nanya-nanya gitu tentang seputar sosial ekonomi Bapak. Diskusi kecil lah begitu. Diskusi kecil tentang sosial ekonomi gitu Bapak. Nah, ini juga relate banget dengan bendahara pimpinan daerah kelas kabupaten kota teman-teman. Oke, ini bakal menarik sekali. Jadi tetap stay ya teman-teman. Oke, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti kita mengalir saja gitu Pak. Kita tanya-tanyanya dengan beberapa pertanyaan yang kita sudah siapkan gitu. Nanti boleh dijawab sama Bapak seperti apa. Mungkin selama 30 menit ke depan atau kurang ya Bapak, dari beberapa pertanyaan. Siap Bapak? Kita bisa mulai kan Pak? Oke, siap. Oke Pak, untuk pertanyaan yang pertama yang sudah disiapkan, yakni terkait dengan bulan suci Ramadan tentunya ya Pak. Nah itu mengapa Ramadan itu dipandang sebagai momentum yang paling tepat untuk menumbuhkan dan menguatkan yang namanya empati sosial umat. Oke, ya terima kasih Mas Haikal. Sebelum ke sana saya emang background saya kan guru ekonomi. Jadi kemarin dihubungi ya, saya lebih ke sosial ekonomi. Jadi di bulan Ramadan ini gimana dampak ke ekonomi, ke sosial ekonomi dan sebagainya. Nah berkaitan dengan bulan Ramadan ini untuk menumbuhkan rasa empati, tentu karena kita tahu ya bahwa puasa itu kan menahan lapar dan dahaga dan sebagainya itu tuh, dari subuh sampai nanti maghrib kan gitu. Nah tentu kita selaku yang orang yang mampu begitu kan, kita ingin punya rasa empati dengan teman-teman, orang-orang yang memang kadang-kadang sehari makan, sehari enggak, sehari makan itu dan seperti itu. Maka tentu karena puasa itu melatih diri untuk gimana merasakan betapa orang yang kurang mampu, belum tidak beruntung itu, maka kita punya rasa empati. Nah yang kedua tentu kita ingin di bulan puasa ini ingin merasakan spirit untuk menumbuhkan hati kita biar rasa empati tadi itu, kepedulian ya. Nah tentu ini karena kita kan ya mungkin kita termasuk orang yang mampu lah, cukup bukan mampu ya, tapi cukup lah. Kadang-kadang ada orang yang
kurang mampu, kurang cukup lah. Nah, itu kita meningkatkan itu. Yang berikutnya tentu secara apa ya fikih apa lah, saya bukan ustadz itu kan ingin melipat gandakan amalan kita gitu dengan mungkin memberi sedekah, memberi sahur, memberi buka dan sebagainya itu gitu Mas. Oke, Bapak. Oh, sangat menarik sekali ya, Pak. Jadi bulan Ramadan ini gitu, ini justru malah bukan hanya spirit untuk diri kita ya, Mas, sebetulnya, tapi juga menumbuhkan empati bagaimana diri kita itu bisa peduli gitu terhadap sesama. Istilahnya ikut merasakan betapa orang-orang yang ya mohon maaf ya di bawah kita itu kadang-kadang tadi saya sampaikan mungkin 1 hari makan, 1 hari. Kalau kita mungkin di pesantren sekalian puasa apa istilahnya puasa Daud itu ya. Oh, 1 gitu. hari makan, 1 Satu hari enggak gitu. sekalian dinyatakan seperti itu. Nah, tapi bagi mereka yang awam kemudian dari sisi ekonomi juga kurang beruntung atau belum beruntung, kadang-kadang seperti itu. Nah, dengan puasa tadi itu, Mas Haikal, itu kita bisa meningkatkan itu empati terhadap mereka yang seperti itu. Satu sisi, nah sisi yang lain kita kan sebagai umat Islam tidak mengenal atau tidak hanya bahwa puasa bulan Ramadan itu kayak ritual saja. Kita ingin tiap tahunnya meningkat. Nah, maka satu sisi tadi saya sampaikan kita ingin melipat gandakan pahala amalan kita. Begitu. Dan pada akhirnya jadi la'alakum tatakun. Ya, kita berharap seperti itu, seperti gitu, di surat yang Al-Baqarah itu. 183. Siap, Pak. Untuk berikutnya kita bakal langsung saja sih. Ini pertanyaannya relate sekali dan banyak sebenarnya. Oke. Yang kedua, Pak, tadi sudah terkait dengan makna gitu ya, Pak, dari puasa itu sendiri gitu, bagaimana meningkatkan empati gitu. Yang kedua itu, Pak, dari segi ekonomi mungkin ya, Pak. Nah, itu strategi agar program-program Ramadan ini dapat dirancang sebagai upaya pemberdayaan yang berkelanjutan, bukan sekedar kegiatan seremonial tahunan. Oke, ya. Seperti apa, Pak? Ya, jadi dengan pertanyaan itu saya ingat bahwa kita sebenarnya bukan hanya di bulan Ramadan ini ya. Betul. Kita tidak hanya pada ini ya, sisi clarity yang sesaat saja gitu, program-program saat, tapi kalau bisa kita lebih ke empowerment itu, jadi yang berkelanjutan tadi itu. Ya, kita tidak hanya misalkan tadi memberi sedekah, memberi infak dan sebagainya, tidak hanya untuk sesaat di bulan puasa saja. Tapi kalau bisa itu ada program yang berkelanjutan. Jadi misalkan tentu penting ya kita ketika kita memang ada orang, ada tetangga kita, ada rekan kita, teman kita, tetangga kita yang membutuhkan untuk segera mereka butuh sahur, butuh buka, kita berikan. Tapi yang lebih penting lagi itu program-program yang berkelanjutan. Jadi misalnya kita beri dengan program unggulan seperti yang di Lazismu itu ya, ada program untuk peningkatan UMKM-nya dan sebagainya itu. Ekonomi yang produktif namanya itu. Jadi saya ingin menegaskan bahwa dalam puasa itu sebenarnya bukan hanya di bulan puasa ya, di bulan-bulan yang lain itu selain puasa juga kalau bisa itu kita tidak hanya memberikan yang sesaat lah begitu. Memberi saat memang itu juga perlu mendesak karena mereka juga butuh, tapi kalau kita punya yang lebih dan kita kan ada Lazismu itu ya, dengan program ekonomi produktifnya itu lebih baik lagi. Jadi istilahnya kita tidak hanya memberi ikannya saja ya, tapi memberikan kailnya. Ya, alat untuk bagaimana bisa hidup untuk tidak hanya 1 hari 2 hari saja, tapi berlangsungnya begitu. Oke, sangat menarik sekali ya teman-teman. Jadi harapannya itu tadi satu yang menjadi sorotan itu berkelanjutan. Ya, itu berkelanjutan ya. Bapak. Jadi, nah tentu ini perlu ini ya, ada mungkin pendataan, ada pemetaan yang betul-betul ini ya, betul-betul strategis. Jadi misalkan ada berapa
fakir miskin di sekitar kita. Kemudian ada beberapa ahnia yang ini kebetulan yang mungkin sudah dirangkum di Melasismu gimana anggarannya dan sebagainya itu. Nah terus setelah itu kita beri saya kan bendahara di BDM sekaligus pembina Majelis Pemberdayaan Ekonomi. Jadi bagaimana bisa mereka itu berdaya berkelanjutannya gitu. Dan bahkan kalau nanti dibantu oleh Lazismu sebagai mustahik apa ya, yang diberikan namanya apa? Yang diberikan nanti bisa memberi infak atau zakatnya lewat Lazismu. Begitu. Dan terus begitu kan akhirnya nanti jadi hidup itu kehidupan ini jadi terus berlangsung sebagainya itu. Oke, baik Bapak, itu sangat menarik sekali ya teman-teman. Jadi nggak harus program itu yang cuma di bulan Ramadan saja ya Pak, tapi di bulan-bulan lain juga tetap. Dan itu bukan hanya sesaat kita memberi makan untuk sahur, makan untuk buka, tapi kalau bisa memberi pemberdayaan pada mereka. Misalkan tadi butuh modal ya kita modali. Memang Lazismu sendiri kan juga terbatas ya, mungkin nanti bisa dengan lembaga yang lain dan sebagainya. Tapi kita ingin bahwa bantuan itu tidak hanya sesaat gitu loh. Siap. Tapi terus berkelanjutan gitu. Oke, baik. Kemudian Bapak, ini kita next ke pertanyaan berikutnya. Nah, di bulan suci Ramadan ini kiranya ya Pak, kelompok rentan mana saja yang seharusnya memperoleh perhatian dan juga prioritas selama bulan Ramadan? Yeah. Nah tentu untuk kelompok rentan sendiri kan sudah ada ya. Saya tidak hafal Qur'annya, Mas Haikal mungkin lebih hafal ya. Di surat At-Taubah ya, At-Taubah ayat 60 itu kan 8 asnaf itu ya. Iya, betul. Nah itu yang utamanya itu. Jadi fakir, miskin, mungkin juga amilnya juga, terus ini mu'alaf itu yang baru masuk Islam. Nah tentu juga mungkin dalam tataran bulan puasa ini mungkin ini bukan fakir, bukan miskin, tapi pekerja keras. Nah tentu juga karena kita secara geografis di Indonesia itu juga mungkin di daerah-daerah terpencil. Ya kalau bahasa di pemerintah namanya 3T itu ya, terluar, tertinggal gitu. Jadi itu juga termasuk rentan untuk kalau tidak kita tanda petik openi tadi itu nanti bisa keimanannya terjual dan sebagainya itu. Oke, betul Bapak. Oke, relax sekali teman-teman ya. Di surah nanti bisa sih dicek-cek lagi di surah At-Taubah ayat 60-nya. Nama sedaqatul lil fuqara ya. Ya, tafsirnya bagaimana sebagainya itu kelompok-kelompok rentan yang dinas Al-Quran itu ada ya, di samping memang secara kita di masyarakat kan memang begitu. Oke, baik Bapak, tadi sudah merujuk di kelompok yang rentan dan sekarang lebih ke bentuk kolaborasinya Bapak. Nah, bagaimana sih Pak sebetulnya bentuk kolaborasi yang ideal antara masyarakat dan lembaga amil atau kemanusiaan dalam upaya menekan angka kemiskinan? Tentu ini lebih ke teknis ya. Saya lebih ke teknis itu yang paling pertama itu harus kita data betul. Datanya harus valid betul ya. Bolehlah mendekati valid lah. Karena saya di pemerintah ya, saya di sekolah itu kan ada namanya program berbasis data. Ada apapun program kita harus berbasis data. Ya. Jadi misalkan tadi kalau kita ke idealisnya kolaborasi masyarakat dengan lembaga-lembaga amil ini kan pertama data dulu, data daerah mana berapa. Nah kemudian baru kita sebenarnya data ini bisa tanda petik dijual juga ya. Ada bisa menjadi poin kita. Karena satu sisi banyak amil atau bahkan ahniya yang mereka butuh mau kemana sih uang saya dibelanjakan, ditasarufkan gitu. Nah maka sekali lagi ini pertama berbasis data dulu. Kalau sudah data tentu nanti kita bisa
sounding dengan pemerintah pun ada kan, ada Basnas, di Muhammadiyah kan ada Lazismu. Kemudian juga mungkin di kelompok-kelompok masyarakat tertentu juga punya seperti itu. Gitu. Jadi setelah data ada di mana berapa, lah nanti tadi kalau merujuk ke yang awal saya sampaikan, bukan hanya memberi dalam waktu yang sesaat, betul. Ya, tapi bagaimana untuk berkelanjutannya. Kalau yang mungkin sudah dewasa, sudah berkeluarga, mungkin kita beri pancingnya, betul. Ya bukan kailnya ya, alatnya lah begitu ya. Kalau masih anak-anak ya mungkin kita beri beasiswanya, biar dia mungkin nanti berdaya, kompeten, yang akhirnya bisa berjuang sendiri, mandiri begitu. Betul. Ya, Bapak. Jadi tadi lebih ke Bayi Data itu untuk memetakan sebetulnya. Ya, memetakan. Kiranya mana yang ya harus diberikan terlebih dahulu. Maka kalau kita punya data yang valid seperti itu, mungkin dari sisi berapa kuantitasnya di mana, kemudian dari sisi morfolik demografinya, mungkin laki-laki perempuannya, ya kan, dewasa anak-anaknya dan sebagainya itu. Nah, yang dewasa kan mungkin kita beri semacam pemberdayaan ekonomi, atau ekonomi yang produktif. Kemudian yang anak-anaknya, apalagi dia pintar, dia punya kemampuan, ya kita sekolahkan, beasiswakan, kan begitu. Nah itu. Oke, ini jadi satu hal yang menurut saya ini menarik banget, Pak. Saya pernah bertanya seperti ini, Pak. Kenapa ya mereka itu orang-orang yang ngambutan gitu, Pak, yang mengemis gitu di jalan sebenarnya. Kenapa mereka justru kalau yang saya lihat tuh nggak dapet gitu, tapi ternyata ini bisa dijawab sih sebetulnya. Jadi by data itu juga perlu diperhatikan. By data itu nanti ini kita juga bisa diawali dengan kita beri pencerahan lah gitu. Betul. Karena sisi yang kadang-kadang terlupakan tadi itu, mengemis dan sebagainya, itu sebenarnya dia mampu. Gitu. Nah, maka ada pencerahan tadi, maksud saya ada ini kayak teorinya dulu lah itu. Kita beri arahkan dulu sebenarnya mental ya, sikap mental yang kadang-kadang mereka menganggap tidak mampu, akhirnya ngemis-ngemis, padahal masih punya kemampuan fisik dan sebagainya itu. Ini inspirasi sekali sebetulnya, juga relate dengan surat An-Najm. Itu ada, Pak, huwa aghna wa aqna. Ya Allah itu sebenarnya menjadikan kita kaya dan juga cukup. Pak. Nah itu. Jadi kadang kitanya saja yang merasa ini ya, Pak, merasa saya nggak bisa nih gitu. Jadinya overestimasi gitu tuntutan. Artinya persepsinya kayaknya lebih berat dan kita nggak bakal nih kayaknya kurang terus seperti itu ya, bakal merasa seperti itu ya. Ya memang untuk mengubah perilaku karakter memang agak sulit ya. Saya di dunia pendidikan juga ini yang saya tekankan. Jadi karakter, berarti soft skillnya lah istilahnya gitu. Kalau sikap mentalnya tadi, mental pengemis, tidak punya rasa fight itu ya nanti akan berat juga kita beri zakat, infak dan sebagainya, tetap nanti hilang. Nah, maka tadi itu harus juga sebelum tadi, setelah datanya ada, kemudian kita beri pencerahan, kita beri penguatan sikap mentalnya, baru nanti kita arahkan, ini mungkin punya potensi untuk jadi pedagang, misalkan gitu. Ini punya potensi untuk peternak dan sebagainya, nanti kita arahkan. Nah, setelah ada seperti itu, nanti tinggal tadi sebenarnya bukan hanya ke Lazismu ya, kita bisa sounding ke yang lain gitu. Jadi misalkan di Pemkot itu kan kita setiap tahunnya ada bantuan hibah itu. Nah, mereka lebih suka pada program-program pemberdayaan, kalau kita bahasakan pemberdayaan masyarakat miskin kota. Gitu. Jadi mereka bisa berdaya, kemudian tentu menjadi tidak jadi beban bagi pemerintah, bagi masyarakat juga gitu. Betul Pak. Jadi lebih ke masyarakatnya juga harus diberdayakan gitu, Pak. Jadi nggak hanya sekedar memberi tanpa ada tindak lanjut ataupun berkelanjutan, itu yang tadi dimaksudkan. Betul Pak.
berikutnya Pak, ini mungkin jadi pertanyaan yang terakhir ya Pak, dalam kesempatan kali ini ya, semoga ada di lanjut chapter. Nah, dalam perspektif Islam nih Pak, apa indikator atau tolak ukur keberhasilan dari praktek kepedulian sosial yang dilakukan oleh umat? Seperti itu Pak. Nah tentu ini Mas Haikal, yang paling utama itu kita niatkan dulu. Ya, niatkan bahwa tadi ibadah Ramadan, kalau terkait ibadah Ramadan ya itu bukan hanya sekedar ibadah ritual tahunan sekali begitu, tapi kita niatkan bahwa tentu mencari ibadah, mencari pahala ya, mencari pahala, tapi juga bagaimana kita tadi dari awal tadi empati, kemudian nanti bisa memberdayakan mereka begitu. Itu. Termasuk kita juga kalau bisa tadi dengan by data itu kita akan tepat sasaran. Ya, tepat sasaran mungkin di lingkungan tertentu ini bisa ternak nih misalkan gitu. Oh, ini di perikanan, ini di pertanian dan sebagainya itu. Misalkan itu. Kalau by data tadi itu setelah kita niat betul, ini dalam rangka juga ibadah, dalam juga pemberdayaan ekonomi masyarakat, itu pemberdayaan masyarakat, nah, maka akan terjadi seperti itu. Betul. Jadi interaksi dan kolaborasi antar instansi gitu juga sangat diperlukan berarti Bapak. Dengan by data itu kan mungkin dari beberapa masyarakat yang ngapunten ya Pak, itu tidak cenderung di media sosial ataupun dengan jajan dan sebagainya kan bisa terbantu mungkin dengan perkelurahan atau seperti itu. Tadi kalau dalam konteks lazismu ya, kalau lazismu sudah bisa berjalan dengan baik itu kan nanti per cabang ada rantingnya, ada nah itu akan mengangkat akan membentuk database yang bagus. Setelah itu nanti kita coba tentu kaji, setelah datanya valid kita kaji kira-kira akan diberi apa, akan diberi umpan apalah begitu. Apakah di peternakannya, apakah di perdagangannya, kan itu. Mungkin di masyarakat miskin kota ya mungkin pasar ya kita beri modal untuk berdagang dan sebagainya itu. Ya baik, spiritnya itu tidak kanya di bulan ini atau satu kali gitu ya Pak, tapi bagaimana itu sustainability atau berkelanjutan seperti itu gitu Bapak. Baik untuk pemberdayaannya. Oke Bapak, mungkin untuk pertemuan di kali ini cukup sekian, tapi sebelum ditutup Pak, boleh nih buat pesan-pesannya atau closing statement buat para penonton nih Pak. Terima kasih Mas Haikal. Jadi mari kita gunakan momen Ramadan tahun ini menjadi tentu lebih baik dibanding Ramadan tahun yang lalu, dan kita berharap tidak hanya seremonial rutinitas tahunan, tapi puasa kali ini, Ramadan kali ini menjadi ajang untuk kita rasa empati kita tingkatkan, kemudian pemberdayaan masyarakat tentu. Dan tentu mari kita kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain, dengan masyarakat yang lain. Saya pikir itu. Oke, terima kasih Bapak untuk teman dan terima kasih juga untuk hari ini Bapak untuk bisa berkenan hadir dan menjawab pertanyaan dari beberapa ini. Mungkin itu teman-teman rekan-rekan semuanya, nanti kita lanjut sambung di lain chapter. Oke, terima kasih Bapak. Saya akhiri dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.